Penasaran dia. Emang salah apa dia? Oh iya Bang, aku juga bingung. Minta maaf. Apa kita tanya dulu salahnya apa? Baru kita bisa memaafkan apa tidak. Enggak ya. Syekh Muhammad aku mau jawabannya Syekh. Najis-najis apa nih Syekh yang bisa dimaafkan sebenarnya Syekh? Silakan Syekh Muhammad. بعد إذنكم حبيبنا أستاذ شام الثاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap binatang atau misal yang najis ya tetapi dimaafkan seperti lalat, seperti nyamuk ya, seperti apa ya, hal-hal seperti itu yang darahnya tidak mengalir. Ya, itu dimaafkan. Artinya apa dimaafkan? Kalau kita misal ada nyamuk, kita membunuh nyamuknya, ya, ada darah sedikit biasanya. Itu dimaafkan. Tetapi bukan artinya dimaafkan, artinya biarin. Tetap kita membersihkan. Tapi cukup kita membersihkan pakai apa? Tisu atau apa namanya? Air, ya. Kita bersihkan, selesai. Tidak seperti najis yang berat. Seperti najis anjing, seperti najis babi atau hal-hal yang lain yang perlu kita bersihkan betul-betul 7 kali dan juga 1 kali dengan debu dan lainnya, itu tidak. Cukup kita membersihkan tempat, ya, posisi kita membersihkan dengan tisu atau air, itu boleh. Itu tidak perlu misal kalau kita sedang misal berwudu, bersuci, ya, kena misal apa namanya kita membunuh misal apa namanya nyamuk atau lalat atau hal lain, tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Cukup membersihkan tempatnya, darah atau apa, tisu, air, udah dimaafkan. Boleh kita salat, boleh kita apa nih, walaupun di tempat atau kena baju, ya. Tetapi bukan artinya, saya ulangi lagi, bukan artinya dimaafkan, artinya biarin. Tetap kita membersihkan. Misal kita kena di baju, ya, kita langsung kita membersihkan pakai air seperti yang tadi jelaskan Ustaz Syam. Boleh kita membersihkan, tetapi tetap kita boleh kita pakai ini salat atau ibadah dan hal-hal yang lain. Tidak, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ringan. Artinya ringan, bukan dimaafkan artinya kita biarin, tetapi ringan, boleh kita membersihkan. Itu darah-darah yang apa namanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hal penting sekali saudara dalam ibadah yang perlu kita pelajari. Ya, kenapa ini? Saya jujur saja, saya mengucapkan terima kasih kepada Islam itu indah, yang selalu memilih tema-tema yang luar biasa. Ini ada kaitan dengan ibadah. Ibadah kan ibadah dalam di rumah atau pakaian baju atau lain. Perlu kita awas. Jangan sampai enggak sah. Jangan sampai ibadah kita, salat, ibadah kita atau tempat kita tidak bersih, kena najis. Najis berat maupun najis yang ringan harus kita bersihkan karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita, amal saleh semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin ya Allah, Masya Allah. Syekh Muhammad terima kasih untuk penjelasannya mengenai najis-najis yang dimaafkan tadi. Kadang benar yang Syekh Muhammad bilang juga, ini hal kecil tapi kadang kita acuh gitu. Tapi ini penting buat ibadah kita. Makanya Masya Allah jangan sampai kelewatan pembahasan kita pada pagi hari ini jamaah. Nah sekarang aku mau ngasih kesempatan nih. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Akan dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, banyak loh yang bertanya. Langsung aja deh pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Istri saya sering banget ngomong kasar. Nyebutin binatang yang dinajiskan kalau lagi marah. Nah, apa lidahnya ini harus dibersihin pakai tanah? Atau seluruh badan istri saya jadi najis juga karena menyebutkan itu? Gimana ini Ustadz Tiam? Jadi istrinya Syekh kalau lagi marah dia nyebutin binatang-binatang yang najisnya mughalladhah, yang harus dibersihkan 7 kali pakai air, salah satunya dengan tanah. Nah, jadi ya harus tahu juga caranya gitu ya, 7 kali pakai air, salah satunya dengan tanah. Kalau najisnya besar, sama tadi kita mencuci pakaian. Tadi kita sedikit lupa untuk menjelaskan mana yang najis berat, yang mana yang najis ringan. Maka subhanallah, kalau istri sering mengucapkan ucapan dengan binatang-binatang yang najis berat,
yang harus dibersihkan dengan tanah? Apakah lidahnya harus dibersihkan pakai tanah? Atau tubuhnya, seluruh tubuhnya ini harus dibersihkan pakai tanah? Bukan, salah, keliru. Tapi Enggak, harus... jawabannya cari istri lain aja. Subhanallah, ini luar biasa kalau Syekh udah ngomong. Simpel aja. Ya mungkin pelan-pelan gitu ya, mungkin harus dikasih ya surat tanah. Jangan dicuci pakai tanah, kasih surat tanah. Suratnya dulu ya. Mungkin kekurangan tanah dia. Kalau masih tidak mampu juga ya diingatkan bahwa nanti engkau juga akan kembali ke tanah. Aduh. Oh, Ya, itu Bang Dam. atau sebelum engkau bau tanah, cepat-cepatlah bersifat tanah. Karena engkau tercipta dari tanah, kau makan dari tanah, kenapa engkau bersikap langit? Ya, padahal engkau makhluk tanah. Ya Allah, Ya, berarti pelan-pelan, diingatkan dulu pelan-pelan ya. Buktinya suaminya masih bercanda bertanyanya, berarti masih bisa menerima gitu ya. Kecuali kalau nggak bisa lagi terima jawaban Syekh tadi. Oh saya nggak berani ngomong. Itu aduh pilihan yang kalau udah mentok banget tapi kalau bisa jangan sampai. Tapi kalau bisa, ya sudahlah. Ya sudah, mau gimana lagi. Makasih Ustaz Syaham untuk Iya, penjelasannya. sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ini dari Instagram hamba Allah ya jamaah. Assalamualaikum Ustadz, dulu saya pernah makan B2 nih. B2 ini babi ya. Tapi nggak sengaja karena dikerjain teman saya. Walaupun saya udah syahadat lagi sampai nangis semalaman, tetap aja sampai sekarang masih ada yang ganjel gitu. Saya harus gimana ya Ustadz? Habib Usman, mohon jawabannya Habib. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus mengerti dulu nih. Tadi yang disampaikan Ustaz Sam, Masya Allah. B2 ya kan. Lidahnya B2. Nah, tapi kan pikirannya juga yang harus dibenerin. Nah, masalah di sini ini harus penting kita pahamin. Kalau dia tidak sengaja, hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sengaja tidak ada hukumnya, nggak apa-apa. Kalau dia nggak tahu pun tidak apa-apa, tidak menjadikan sebuah hukum. Karena yang terpenting adalah ketika dia tahu dia makan haram hukumnya. Dia tahu ini babi, dia makan haram. Dia nggak tahu, dia nggak sengaja nggak apa-apa. Caranya gimana untuk membersihkannya? Pertama dia bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, maaf saya nggak sengaja, dan juga dia puasa di hari Senin dan hari Kamis untuk menghilangkan daging-daging yang dimana daging tersebut mengandung daripada babi tersebut ataupun anjing yang dia makan. Oleh karena itu caranya adalah berpuasa Senin, berpuasa Kamis, sunnahnya Rasulullah SAW untuk apa? Menghilangkan dagingnya, darahnya yang mengandung daripada babi ataupun anjing tersebut. Oleh karena itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kalau memakan hati-hati. Ini apaan? Daging apaan? Nah itu yang benar. Jangan Harus main nanya sambil ya. makan aja. Masuk ke restoran langsung makan. Jangan. gitu. Tanya dulu, ini daging apa? Cara masaknya gimana? Apakah ada kandung babinya, minyaknya dan lain sebagainya. Ini yang benar. Ini yang warok, yang hati-hati. Nggak apa-apa ya kita banyak nanya, yang penting kan untuk buat diri kita juga ya Bib. Betul. Ya. Habib, Boleh. kan tadi udah dijelasin ya berbagai macam najis ya Bib yang ada di sekitar kita gitu ya Bib. Aku pengen tahu lagi deh, najis-najis ini ada nggak sih yang akhirnya masuk ke dalam kisah Rasulullah gitu Bib? Yang ternyata najis ini ada di sekitar kita dan berat banget gitu. Ada kisahnya nggak nih Habib? Ini najis yang luar biasa, yang dimana najis tersebut bahkan sampai diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Oh iya, untuk terus? dibunuh. ya kan? Terus gimana? Sebetulnya ini binatang yang menjijikan, ditanggap najis nggak najis juga, Jangan- karena jangan- ini jangan adalah salah, pos itu. ma'fu. Terus tinggal habis waktu. Habis Bib. Oh, ya Jangan Allah. dulu dong. Keasikan kalau mau ngejelasin, ya ampun. Berarti nanti dilanjutin lagi ya. Ya jamaah jangan kemana-mana nih. Tadi udah sampai mana? Tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.